Gelagat Bribka AS usai bunuh Faradila adik ipar, sempat masuk ke kamar jenazah. Terungkap gelagat Bribka AS, anggota Provos Polsek Krucil, Probolinggo sebelum ditangkap karena kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang juga adik iparnya, Faradila Amalia Najwa 21 tahun. Bribka AS diduga sebagai pembunuh Faradila sebelum dibuang di sungai pinggir Jalan Raya Malang Pasuruan di depan pabrik PT Satoria pada Selasa, 16 Desember 2025. Sebelum ditangkap tim Jatanras Polda Jatim, Bribka AS ternyata sempat ke Rumah Sakit Bhayangkara Watukosek Pasuruan tempat jasad Faradila diotopsi. Bribka AS mendatangi rumah sakit itu setelah diminta orang tua korban yang juga mertuanya, H. Ramlan. Saat itu Bribka AS datang bersama dua sopir pribadi keluarga korban yakni Samsul 40 tahun dan Abdul 48 tahun. Namun ketiganya pergi menggunakan kendaraan masing-masing. Setiba di RS Bhayangkara, sambil menunggu hasil otopsi, Samsul sempat pergi ke warung sekitar untuk makan. Tak berselang lama, datang Bribka AS bersama beberapa orang dari Polda Jatim. Ke saya bilangnya pergi sebentar karena masih ada urusan di Polda. Setelah makan barulah saya dapat kabar kalau dia Bribka AS ditangkap tim Jatanras Polda Jatim, kata Samsul, Rabu, 17 Desember 2025. Penangkapan itu dikuatkan dengan adanya CCTV di sekitar TKP penemuan tubuh korban di Desa Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Di rekaman CCTV yang tak jauh dari lokasi korban ditemukan itu menampilkan ada mobil Triton double cabin warna merah dop yang mondar-mandir. Mobil itu memang milik yang bersangkutan karena dibelikan oleh abah ayah korban, terang Samsul. Samsul mengaku sempat bertanya kepada petugas kamar jenazah tentang gerak-gerik Bribka AS sebelum ditangkap. Ternyata, Bribka AS sempat masuk ke kamar jenazah namun tidak melihat tubuh korban. Cuma masuk ke kamar jenazah saja tapi tidak sampai lihat atau buka kantong jenazah korban, pungkasnya. Sebelumnya, ayah korban bernama H. Ramlan mengakui hubungan Faradila dengan Bribka AS tidak harmonis, bahkan dengan kakak korban juga tidak baik. Ramlan terakhir berkomunikasi dengan korban 3 hari sebelum kejadian, atau pada tanggal 14 Desember 2025. Saat itu korban meminta untuk diisikan token listrik karena sedang berada di Malang. Sebelum anak saya ditemukan meninggal dunia, dari CCTV kosnya itu terlihat dijemput oleh ojol. Kemudian tahunya kalau anak saya meninggal dunia keluarga dihubungi Polres Pasuruan setelah identitasnya diketahui dari sidik jari, kata Ramlan, Rabu, 17 Desember 2025. Setelah mengetahui anak bungsunya tewas dan berada di RS Bhayangkara Watukosek, Sidoarjo, Ramlan lantas menyuruh dua sopirnya dan Bribka AS yang saat itu sedang berada di rumahnya di Kecamatan Keraksaan. Ramlah mengatakan motif pembunuhan ini karena pelaku ingin menguasai harta. Anak saya ini kayak bendahara keluarga, jelas Ramlan. Terlebih kata Ramlan, saat ditemukan, beberapa barang anak saya seperti HP dan dompet yang berisi ATM tidak ditemukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.